Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Primayandi, mahasiswa Universitas Jambi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Perpajakan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pemungutan pajak penghasilan pasal 22, di mana materi ini untuk memenuhi mata kuliah saya, pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Baiklah, langsung saja kita mulai video. Apa sih PPh Pasal 22 itu? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menurut arti dari PP Pasal 2 itu adalah dia itu sebagai bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang dan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan, dan dipungut oleh yang pertama ada daerah pemerintah yang pada badan tertentu, dan terakhir adalah wajib pajak badan tertentu yang pembelian itu untuk barang tergolong mewah. Nah, untuk objek tarif pemungutnya itu ada banyak sekali, ada 6 objek dan 6 objek. Nah, yang pertama kita bahas adalah kegiatan ekspor dan impor. Jadi mana ada beberapa kategori lagi untuk barang tertentu yang diatur dalam PMK nomor 34 atau PMK nomor 10 tahun 2017, di mana tarifnya itu 10% dari nilai impor ya. Terus ada barang tertentu lainnya, dia tarifnya 7,5% dari nilai impor. Kemudian ada kedelai, gandum, tepung terigu yang ada API-nya, tarif sebesar 0,5% dari nilai impor. Nah, barang selain barang tertentu dengan API sebesar tarif itu 2,5% dari nilai impor. Nah, kalau dia tanpa API itu sebesar 7,5% dari nilai impor. API ini sebagai tanda dia itu surat kalau melakukan ekspor impor. Jika dia tidak ada surat atau sebagai aturannya itu ketentuan atau perjanjiannya, dia dikenakan tarif yang lebih besar. Nah, untuk barang yang tidak dikuasai itu dia 7,5% dari harga jual, lelang, ekspor tambang. Nah, untuk mineral logam dan non logam 1,5% dari nilai ekspor. Pemungutnya itu untuk yang kegiatan ekspor dan impor itu adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, untuk yang pembelian barang oleh pemerintah seperti ataupun dari pejabat terkait, ya, pajak penghasilannya itu dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian, dan itu tidak termasuk PPN ya. Nah, untuk pemungutnya itu dia adalah bendaharwan, KPA atau kuasa pengguna anggaran, dan pejabat penerbit surat perintah membayar. API itu adalah ekspor impor, itu adalah angka pengenal impor. Itu sebuah nomor identitas wajib yang harus dimiliki oleh individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor. Dan fungsinya itu sebagai identifikasi secara resmi untuk memfasilitasi proses kepabeanannya dan memungkinkan pihak yang berwenang itu mengawasi arus barang masuk serta menghitung biaya masuk dan pajak. Nah, itu adalah penggunaan dan pengertian dari API atau akta pengenal impor. Kemudian objek selanjutnya itu adalah pembelian barang oleh badan usaha tertentu, yaitu meliputi BUMN dan badan usaha yang dimiliki langsung oleh BUMN. Nah, contohnya itu seperti yang kita ambil secara tidak contoh perusahaannya itu PT Pupuk Sriwijaya, PT Semen Padang, PT Krakatau, dan Wajatama. Tarifnya itu sebesar 1,5% dari harga pembeliannya, dan itu tidak termasuk PPN-nya. Dia belum termasuk PPN. Nah, untuk pembangunannya itu adalah BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki BUMN. Nah, kemudian objeknya itu penjualan hasil produksi industri tertentu. Industrinya apa saja sih? Yang pertama itu ada industri semen sebesar 0,25% dari harga jualnya, tidak termasuk PPN-nya, berarti dia harganya belum termasuk PPN. Kemudian itu kertas sebesar 0,1%, kemudian baja 0,3%, otomotif 0,45%, farmasi 0,3%. Nah, pemungutnya itu dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri terkait. Misalnya di industri sebenarnya orang badan usaha itu yang memungut pajaknya. Nah, kemudian itu penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
Nah, untuk penjualan BBM-nya ke SPBU Pertamina itu dia sebesar 0,25%. Nah, kalau dia BBM-nya non Pertamina itu 0,3%. Kalau penjualan bahan bakar gas sebesar 0,3%. Nah, untuk penjualan emas sebesar 0,3%. Nah, pemungutnya itu adalah produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan emas. Dan kemudian adalah pembelian bahan baku industri atau ekspor, seperti pembelian hasil tanah, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan. Tarifnya sebesar 0,25% dari harga pembelian. Nah, itu tidak termasuk PPN. Pemungut ini siapa yang melakukannya? Ya, badan usaha industri atau eksportir yang membelinya. Nah, kemudian adalah penjualan kendaraan bermotor, di mana itu dilakukan oleh ATPM atau OPM atau importir umum. Tarifnya itu sebesar 0,45% dari dasar pengenaan PPN. Tidak dari dasar pengenaan pajak pertambahan lain, itu dia tarifnya dari dasar pengenaan PPN tersebut. Nah, untuk pemungutnya itu adalah ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Untuk penjualan BBM gas emas ini dia itu dikenakan pajak dari harga jualnya. Jadi dia belum termasuk PPN atau dia belum termasuk dari pajak daerah, itu beda lagi. Dia di sini dikenakan dari harga jual dari BBM ke SPBU Pertamina. Harga jualnya itu yang belum termasuk PPN dan belum termasuk dari pajak daerahnya. Jadi memang dari harga jual yang murni itu yang dikenakan PPN-nya. Dikenakan pajak penghasilan dua-dua. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembelian komoditas tambang seperti pembelian batu bara, mineral logam, dan non-logam. Nah, tarifnya itu sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Nah, pemungutnya itu oleh badan usaha yang membeli komoditas tambang tersebut, badan usaha yang melakukannya. Kemudian itulah penjualan emas batangan yang dilakukan di dalam negeri sebesar 0,45% dari harga jual, tidak termasuk PPN, dan pemungutnya itulah badan usaha yang menjualnya. Dan kemudian adalah penjualan barang sangat mewah seperti kapal pesiar, rumah, atau apartemen sangat mewah, dan kendaraan mahal. Nah, tarifnya itu dia dari 1% hingga 5% dari harga jual. Tidak termasuk, belum termasuk PPN dan PPNBM, jadi dari harga jualnya sendiri. Nah, kemudian pemungutnya itu bukan oleh wajib pajak badan yang menjual barang tersebut, yang menjual. Jadi wajib pajak badan yang menjual barang yang mewah itu ya sebagai pemungut pajaknya. Nah, untuk pengecualian PPh pasal 22 ini ada banyak sekali. Nah, untuk kategori yang barang yang dikecualikan itu seperti impor atau pengiriman barang yang tidak terutang wajib penghasilan. Kemudian impor barang yang dibebaskan biaya masuk. Kemudian barang perwakilan negara asing atau pejabat diplomatik atau dari barang badan internasional atau barang untuk kegiatan amal, sosial, dan kebudayaan atau untuk keperluan museum, kebun binatang, penelitian, atau barang itu untuk tunanetra dan disabilitas, dan peti untuk yang berisi jenazah atau abu jenazah itu dikecualikan dari penggunaan PPh pasal 22. Yang kemudian adalah barang pindahan dan barang pribadi penumpang atau barang itu diimpor dari pemerintah pusat atau daerah untuk kepentingan umum, persenjataan, amunisi, perangkat militer, dan pertahanan negara. Nah, barang untuk kegiatan minyak, gas, dan panas bumi, atau barang reimpor yang barang sebelumnya diekspor lalu diimpor kembali. Kemudian barang impor sementara yang akan diekspor kembali. Nah, kemudian itu adalah dari pembayaran yang dikecualikan ya. Pembayaran itu dilakukan oleh bendaharawan pemerintah yang kurang dari 2 juta. Itu bukan transaksi jual pecah. Transaksi itu memang murni satu uang, tidak dipecah berapa bagian, dan jumlahnya itu kurang dari 2 juta. Kemudian itu pembayaran oleh BUMN atau badan usaha tertentu dia kurang dari 10 juta. Terus pembelian BBM, gas, kulkas, dan benda pos. Kemudian pembayaran listrik, air, minyak bumi, dan gas biasa hulu. Kemudian pembelian bahan pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan yang sebesar kurang dari 20 juta. Nah, untuk yang transaksi ini komoditas khusus, ini dikecualikan juga, yaitu seperti pembelian kendaraan bermotor sudah dipungut PPh 22 atas barang mewah. Kemudian impor emas batangan untuk produksi perhiasan, ekspor. Kemudian dia penjual emas itu ke Bank Indonesia tidak dikenakan. Terus satu pembelian gabah atau beras oleh pemerintah atau bulog.
Kemudian pembelian bahan pangan pokok oleh Bulog itu BUMN yang melakukan tugasnya sebagai penugasan yang membeli bahan pangan pokok. Nah, sifat pemungutan PPh pasal 2 ini sifatnya itu tidak final, tetapi khususnya untuk penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas ini kepada penyalur agen, dia itu bersifat final. Jadi dia semua objeknya itu tidak final, tapi yang untuk yang bahan bakar minyak itu dia bersifatnya tidak bersifat final. Nah, ini gambarannya dari objek yang ekspor jadi ibunya sampai masuk buktinya SSP, CP, BPN, laporan gimana. Nah, itu yang semuanya instansi badan usaha, industri, penjualan BBM, bahan sektor batu bara mineral itu dia sama. Laporan yang menggunakan SPT masuk identifikasi, bukti pemungutannya dari instansi pemerintah, pemungut PPh pasal 2-nya oleh wajib pajak badannya. Itu temponya itu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa akhir pajak berakhir. Nah, dari kesimpulan pajak penghasilan pasal 22 ini adalah pajak ini dipungut oleh bendahara pemerintah dan pemerintah tertentu atas kegiatan impor, pembelian, serta penjualan barang tertentu. Nah, tujuannya adalah untuk mempercepat penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan keterlibatan pihak ketiga sebagai pemungut, pemerintah dapat memperluas basis pajak dan meminimalkan kebocoran penerimaan negara. Dan juga PPh pasal 2 ini dia objeknya banyak, tarifnya juga berbeda-beda, dan pemungutnya juga sesuai dengan objeknya, dimana banyak sekali syaratnya mulai dari ekspor, impor. Jika dia ada menggunakan angka pengendali impor, dia tarifnya lebih sedikit rendah. Kalau tidak menggunakan itu, maka pajak lebih besar. Apalagi dia tidak mempunyai TBP, dia dikenakan 100%. Nah, untuk pengecualiannya juga sangat banyak. Pasal 22 ini dimana pengenaan PPh pasal 22 ini yaitu sebelum dikenakan PPN ini dari harga jual atau harga beli, yaitu dia sudah dikenakan PPh pasal 22 sebelum dia dikenakan PPN, dia belum termasuk PPN, jadi masih nilai jual murninya. Jadi gitu sih. Nah, terima kasih atas perhatian semuanya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian menontonnya. Mohon maaf bila ada salah penyebutan kata atau mungkin kurang menurut kalian para penonton. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga saya bisa lebih baik lagi dalam menjelaskannya dan bisa menyampaikan lebih baik kepada kalian semua, bisa bermanfaat bagi saya dan Anda semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.